Selamat datang di Praditas Talk and Talk episode ke-10. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kehidupan di zaman modern ini menjadi semakin absurd karena sikap dan perilaku manusia yang juga absurd. Juga telah dibahas kilas tentang beberapa pilihan bagaimana cara manusia menghadapi absurditas itu. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang beberapa cara unik dan menarik dalam menghadapi absurditas kehidupan ini. Yang pertama adalah lukisan pasir mandala Tibet. Di Tibet ada tradisi melukis pasir, yang menjadi objek lukisan adalah mandala. Lukisan tersebut adalah simbol dari dunia dalam versinya yang paling ideal. Ia seimbang, detail dalam perancangan, dan sangat indah dipandang. Mandala dilukis untuk menyucikan dunia. Ia dianggap bisa menyembuhkan dunia dari penderitaan. Penderitaan semacam ini datang karena kebodohan manusia. Mereka rakus dan saling membenci satu sama lain. Lukisan mandala itu lebih dari sekedar lukisan biasa. Ia dibuat dengan pasir. Prosesnya sangatlah rumit. Ada jutaan butiran pasir yang dirangkai untuk melukis mandala secara detail dengan ragam warnanya. Ia harus dilukis oleh beberapa orang. Minimal satu lukisan mandala memerlukan waktu 2 minggu untuk proses pembuatannya. Semakin besar ukuran lukisan pasir itu, semakin lama dan rumit pula prosesnya. Ada ratusan warna dan simbol kuno yang amat detail di dalamnya. Biasanya yang melukis adalah para biksu Buddhis Tibet. Mereka harus menunduk berjam-jam untuk mengerjakannya. Satu demi satu butiran pasir dirangkai secara detail. Bagi mereka itu adalah praktek meditasi. Mereka mengerahkan kesadarannya pada satu proyek komunitas yang dikerjakan secara bersama-sama. Setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bekerja, para biksu berdoa bersama. Lalu mereka menghancurkan lukisan tersebut. Lukisan pasir yang detail dan indah tersebut hancur dalam beberapa detik saja. Tidak ada lagi yang tersisa. Bukankah ini absurd? Namun demikian, begitulah kehidupan di dunia. Tidak ada yang kekal. Segala hal hanya sementara. Semua usaha akan berakhir dengan kehampaan. Semua hal yang muncul juga akan berakhir. Kehidupan ini mungkin indah, tetapi sekaligus maya. Ia tak sungguh nyata. Ia sangat berharga namun begitu rapuh dan sementara. Ini pelajaran yang harus terus kita ingat. Segala hal, seindah apapun akan lenyap tak berbekas. Orang-orang hebat dalam sejarah kini terkubur dalam tanah. Kerajaan-kerajaan maha perkasa di masa lalu kini tinggal cerita. Di suatu masa manusia belum ada. Kini kita ada dan menguasai dunia. Namun suatu saat kita juga akan tidak ada. Ketika kita berbicara tentang mandala sebagai wahana meditasi untuk menyikapi absurditas kehidupan manusia di dunia, maka ada mandala lain dengan ukuran yang lebih epik dan dengan konsep yang tidak kurang subtil yang dapat kita temukan di Indonesia. Borobudur. Ya, Candi Borobudur merupakan mandala Buddha Tantra raksasa. Mandala Borobudur merupakan perpaduan antara Garbhadhatu Mandala dan Vajradhatu Mandala, kombinasi unik dari Mahayana dan Tantrayana. Ia merupakan manifestasi dari bentangan alam yang di dalamnya terkumpul kekuatan energi alam. Candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini merupakan model alam semesta atau mandala dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Sebuah tradisi ritual Buddhis yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan karma atau tumbuhan lahir. Mandala Borobudur mewakili kosmologi Buddha dan hakikat pikiran.
Candi Borobudur merupakan monumen Buddha hasil karya spektakuler nenek moyang bangsa kita yang melampaui pemikiran manusia pada zamannya. Sebuah makarya yang menggambarkan puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Candi Borobudur diibaratkan sebagai Meru atau gunung yang menjadi penghubung antara surga dan dunia. Dari objek yang ada di kompleks candi secara keseluruhan menceritakan tentang hakikat kehidupan manusia. Candi Borobudur merupakan sebuah mandala 3 dimensi seluruh alam semesta atau Dharma Dhatu Mandala, yang merupakan gabungan rancangan mandala unsur Vajra atau Vajra Dhatu Mandala dan mandala unsur Rahim atau Gabha Dhatu Mandala. Keseluruhan bentuk horizontal dihasilkan dari rancangan mandala unsur Vajra, sedangkan sebaran arca dan panel relief dibentuk dari rancangan mandala unsur Rahim. Sementara dinding-dindingnya memberitahu kita tentang pengetahuan, kebajikan, kepemimpinan, meditasi mindfulness, dan perjalanan manusia menuju pencerahan. Sejatinya mandala merupakan representasi istana suci Arya Buddha atau tempat tinggalnya yang maha kuasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa walaupun mandala sangat indah dan sangat menyenangkan secara estetis, mandala memiliki fungsi utama religius, bukan untuk dipandang sebagai karya seni yang dipajang di museum. Mandala dipercaya mewakili sifat murni dari segala sesuatu. Jika bermeditasi pada mandala diyakini mampu mengubah persepsi dan pengalaman yang tidak murni dan mendapatkan akses ke realitas terdalam. Ajaran mengenai mandala diturunkan secara lisan oleh Buddha Sakyamuni lebih dari 2500 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa melihat mandala dapat membantu mengubah arus batin seseorang dengan menciptakan kesan yang mendalam dan kuat akan kesempurnaan batin Arya Buddha. Hasil dari kesan mendalam ini akan membawa individu tersebut merasa lebih welas asih, mawas diri, atau eling, dan menjadi individu yang lebih baik. Dalam masyarakat Jawa, khususnya para penghayat atau penganut kepercayaan, sikap mawas diri atau eling ini telah mengakar kuat dan menjadi kesadaran bersama sejak zaman dulu. Bentuk pemahaman dan penerimaan bahwa hidup ini hanya sementara seringkali diekspresikan dengan kalimat yang sederhana, urip kuwi mung mampir ngombe, atau hidup itu hanya sekedar singgah minum. Absurditas hidup dirangkul dengan lembut dan ringan. Hidup ini memang sementara, tetapi seyogyanya digunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi bermanfaat dan bermakna, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Para pelaku spiritual merumuskannya dengan bahasa yang lebih mendalam. Hidup hanya sekedar menjalani dan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, kalau bisa sebagai wujud syukur atas anugerah kehidupan yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta, manusia juga diajak untuk ikut serta memayu hayuning bawana langgeng atau memelihara, merawat dunia seisinya. Sikap sumarah atau berpasrah diri secara aktif dan positif ini yang dilandasi oleh pemahaman akan sangkan paraning dumadi atau dalam bahasa Indonesia dari mana dan akan kemana kehidupan ini akan membuat hidup manusia menjadi lebih ringan, tertata, dan terarah dengan baik. Dalam Daoism, sebuah kepercayaan kuno dari Tiongkok, juga diajarkan sebuah konsep yang serupa dan merupakan prinsip inti ajarannya, yaitu Wu Wei. Secara harfiah, Wu Wei berarti tindakan tanpa usaha atau tidak berbuat dengan paksaan. Ia mengajak manusia untuk hidup selaras dengan alam dan berhenti melawan arus kehidupan. Wu Wei menganjurkan manusia agar berbuat sesuai dengan kodratnya secara wajar dan alamiah, tanpa dibuat-buat, tanpa rekayasa, dan tanpa tujuan untuk memuaskan semua keinginannya. Menurut Lao Tzu, pembawa ajaran Daoism, manusia acap kali terlampau banyak keinginan. Celakanya dengan memenuhi semua keinginan dan memuaskannya, ia menganggap akan hidup bahagia. Alih-alih memperoleh kebahagiaan, seringkali manusia justru mengalami penderitaan dan kemalangan karena terlalu mengejar kesenangan dan keinginannya.
berlatih WW dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, be present atau hadirlah, atau dalam bahasa Jawa, mawas diri atau eling. Yang kedua, menerima ketidaksempurnaan. Kita harus berani menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan kita. Yang ketiga, perhatikan pikiran dan perasaan kita. Buat keputusan yang sadar untuk mengurangi kekacauan dan menciptakan kedamaian pikiran yang lebih baik. Yang keempat, lepaskan keterikatan pada harta benda atau simbol status. Dengan melatihnya, kita akan mengurangi stres dan kelelahan, meningkatkan kejernihan mental dan kreativitas kita, meningkatkan rasa damai dan keseimbangan, serta bebas dari kekhawatiran dan kecemasan. Dan kita akan merasakan damai dan kepuasan batin.